Hai semuanya, jadi di sini siapa yang baru tahu kalau tenaga surya itu bisa dijadiin solusi keren buat ngelola kebun. Nah, jadi di video ini kelompok 2 akan ngebahas gimana caranya mengklasifikasi sumber daya alam yang super powerful dan gimana caranya kita memanfaatkannya untuk kebun. Jadi sebelum kita explore lebih dalam, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Ayu Nabil Andarawati dengan NIM 11221084 dari Prodi Informatika. Halo, namaku Renova Rezi Purnomo, NIM 11 dari Prodi Informatika. Perkenalkan, namaku Rionando Suksen Putra dengan NIM 11 dari Program Studi Informatika. Nama saya Rio DiCaprio dengan NIM 20221008 dari Program Studi Bisnis Digital. Halo, saya Kertus Rafael Unyak dengan NIM 2021 dari Program Studi Bisnis Digital. Halo, perkenalkan nama aku Rizky Anindya Prameswari dengan NIM 20221044 dari Prodi Bisnis Digital. Halo, perkenalkan nama aku Ega Aulia Putri dengan NIM 20201058 dari Bisnis Digital. Halo, perkenalkan dengan saya Mulyani, NIM 2022175 dari Prodi Bisnis Digital. Oke, jadi energi surya itu adalah sumber daya alam yang sangat berharga dan ramah lingkungan untuk di era modern sekarang. Dengan potensi yang melimpah, energi surya ini menjadi pilihan utama untuk mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil. Nah, dalam pengelolaan kebun, energi surya itu bisa digunakan untuk memperbaiki struktur tanah dan mengairi tanaman untuk melalui peralatan yang ditenagai oleh panel surya. Nah, selain itu, kamera dan sensor yang bertenaga surya dapat memantau kondisi tanaman dan mendeteksi masalah lebih awal. Next ya. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke bagian pertama yaitu klasifikasi tenaga surya. Nah, tenaga surya ini merupakan sumber daya alam terbarukan. Saking besarnya tenaga surya, energi tenaga surya itu dapat melampaui umur manusia. Jadi, sumber daya ini masuk ke dalam sumber daya alam yang terbarukan. Kemudian sumber daya ini merupakan sumber daya yang anorganik atau berasal dari benda yang tidak hidup. Sumber daya ini berasal dari luar bumi kita. Jadi sumber daya ini termasuk ke sumber daya ekstraterestrial dan kemudian menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1976, sumber daya ini masuk ke golongan C karena tidak termasuk bahan tambang yang strategis dan juga bukan bahan tambang vital. Oke, jadi masuk ke contoh pemanfaatan tenaga surya. Yang pertama itu ada pembangkit listrik tenaga surya berbasis darat. Terus yang kedua itu ada pembangkit listrik tenaga surya berbasis fasad. Setelah itu yang ketiga ada pembangkit listrik tenaga surya berbasis BIPV atau Building Integrated Photovoltaics. Terus yang keempat atau selanjutnya itu ada pembangkit listrik tenaga surya atap dalam kurung atap datar atau atap miring. Setelah itu yang kelima ada pembangkit listrik tenaga surya terapung. Dan yang keenam ada pembangkit listrik tenaga surya bergerak atau portable. Terus yang terakhir ada carport tenaga surya. Oke, selanjutnya ada potensi tenaga surya yang dimana saya akan menyebutkan 3. Yang pertama itu ada sumber energi yang tidak terbatas yang namanya matahari selalu memancarkan energi yang sangat banyak setiap harinya dan akan terus tersedia selama matahari akan tetap bersinar. Nah, disitulah terdapat potensi tenaga surya. Yang kedua, penggunaannya dapat di mana saja, fleksibel teman-teman, bisa digunakan di atas rumah, bahkan hingga di tengah perkebunan. Nah, disitulah potensinya. Dan yang ketiga, sangat ramah lingkungan, di mana sumber energinya yang bersih sehingga bisa berkontribusi dalam perbaikan iklim di dunia. Oke, baik, selanjutnya. Kemudian ada klasifikasi pengelola kebun. Nah, di sini ada 2. Itu yang pertama adalah spesialis. Pengelola kebun merupakan spesialis pada daerah miliknya yang memiliki kemampuan untuk merawat tanaman dalam kebun dengan harapan mendapatkan hasil dari tanaman yang dirawatnya. Contohnya adalah petani sayuran yang menanam tanamannya di kebunnya sendiri.
Selain itu, pengelola kebun juga dapat menjadi generalis apabila kebun yang dikelola sudah berskala besar dan pengelola menangani kebun dengan memperkerjakan orang lain. Jadi mereka lebih fokus pada manajemen keseluruhan kebun dan pengaturan sumber daya. Memastikan juga berbagai jenis tanaman yang dikelola dengan baik oleh tim yang mereka koordinasikan. Contohnya adalah seorang manajer perkebunan besar yang mengawasi berbagai aspek operasional kebun melalui tim pekerja yang mereka arahkan. Next. Oke, selanjutnya potensi pengelolaan kebun. Di sini ada 4 untuk potensinya sendiri. Yang pertama yaitu sumber pendapatan. Jadi di daerah pedesaan, kebun desa dapat dijadikan sumber pendapatan oleh masyarakat sekitar. Salah satu contohnya mungkin ada pendatang atau wisatawan yang untuk datang ke lokasi by system tiket. Selanjutnya yaitu produk pertaniannya. Nah, jadi hasil dari produk pertaniannya ini misalnya dapat jumlah yang besar, memiliki peluang untuk dipasarkan ke kota-kota besar. Selanjutnya yaitu produk kerajinan tangannya. Produk kerajinan tangannya dengan nilai jual yang cukup tinggi, memiliki potensi untuk dipasarkan ke luar negeri atau di daerah-daerah di Indonesia. Selanjutnya yang terakhir yaitu pariwisata. Jadi wisatawan yang datang akan membawa dampak positif bagi kebun desa dan masyarakat sekitarnya. Salah satu contohnya melalui media sosial. Jadi media sosial ini kita akan mempromosikan atau wisatawan ini bisa mengambil salah satu spot foto untuk bisa menarik orang datang ke tempat tersebut. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah manfaat tenaga surya terhadap pengelolaan kebun. Karena tenaga surya berasal dari matahari, yang notabene adalah sumber energi gratis dan tidak terbatas, maka biaya energi yang akan digunakan oleh perkebunan tersebut akan berkurang secara signifikan. Selain itu, karena sumber ini merupakan sumber energi yang bisa dibilang sangat bersih, penggunaan energi surya ini akan membantu mengurangi emisi karbon dunia, sehingga akan membuat praktik perkebunan menjadi ramah lingkungan dan lebih berkelanjutan. Oke, selanjutnya. Jadi dari kesimpulan yang bisa kita ambil, yaitu tenaga surya merupakan sumber daya alam yang memiliki potensi yang sangat besar karena ketersediaannya yang tidak terbatas ini dapat dimanfaatkan oleh pengelola kebun untuk berbagai kepentingan seperti untuk penerangan jalan dan juga pembuatan pembangkit listrik tenaga surya yang akan mengurangi penggunaan biaya listrik. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah dan ramah lingkungan ini, kita bukan hanya menjaga kelestarian bumi, tapi juga meningkatkan produktivitas untuk kebun kita. Jadi itulah gambaran bagaimana energi surya bisa menjadi game changer dalam pengelolaan kebun. Semoga apa yang kita udah bahas dari video ini bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi lebih kreatif dan berkelanjutan dalam memanfaatkan teknologi. Sebelum menutup video ini, izinkan saya untuk membuat pantun ya. Ikan hiu makan permen. Terima kasih teman-teman.